Oke, baik. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua, apa kabar? Pagi, Alhamdulillah. baik. Kabar baik. Oke, pada pembelajaran kali ini, sebelum dimulai, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Mangga KM pimpin doa. Ahli, KM. Sebelum pembelajaran kali ini, langkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa silakan. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Adam Junianto. Ada Adam? Dam, ayo Dam. Kemada Adam. Masya Allah. Alivia Aziza. Hadir. Alia Nursifa. Hadir. Cucu Hayati. Desi Aprianti. Hadir. Dewi Purmora. Hadir. Depani Aulia. Depani udah masuk ya? Baru masuk, Bu. Dinda Putri. Hadir. Hadir, Bu. Elisa Meta. Hadir, Bu. Emiliano. Emil. Eva Wulandari. Parlin. Hadir. Lin. Fitri Amalia. Hadir. Gepira Ananda. Hadir, Bu. Hema Malini. Hadir, Bu. Hernika Fatmawati. Hernika. Hilal Darmawan. Hilal. Hilman Tubila. Hadir Bu. Hilman. Hadir Bu. Indi Arifah. Hadir, Bu. Kahfi Alwi. Hadir, Bu. Haidir Abdi. Hadir. Laila Wairun Nisa. Lili Suryani. Yud Mahdi Asadi. Bu. Milka Saliha. Muhammad Abdi. Hadir. Nabila Putri. Hadir, Bu. Naila Pisya. Hadir, Bu. Najwa Anggracia. Hadir, Bu. Nisa Giseliani. Nurman. Sarlina Hamid.
Silpiani. Suci Indah. Taufik Hadir. Zirli. Hadir, Bu. Oke, share screen-nya udah ada belum? Udah, Bu. Udah. Udah. Baik, pada Udah ada, Bu. pertemuan kali ini kita lanjutkan dari pertemuan kemarin. Minggu lalu kita udah bahas apa? Hukum? Hukum apa minggu lalu? Hukum bernauli. Hukum bernauli, bener ya? Iya. Sekarang kan minggu lalu itu hukum bernauli. Nah, sekarang itu penerapan dari hukum bernauli itu sendiri. Kemudian lanjut, kompetensi dasar yang harus kita capai. Yang kognitifnya menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. Dan yang praktikumnya 4.4 membuat dan menguji proyek sederhana yang menerapkan prinsip fluida dinamik. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita yang pertama mengidentifikasi prinsip fluida dinamik pada teknologi. Yang kedua, menganalisis konsep fluida dinamik pada teknologi. Dan yang ketiga, membuat proyek sederhana gunakan prinsip fluida dinamik. Nah, yang keempat, mempresentasikan proyek yang sudah kita buat. Oke, lanjut. Coba fokus, perhatikan video di bawah ini. Kemudian, apa yang menyebabkan pesawat bisa terbang? Perhatikan. Nah, dari sini coba kalian sebutkan apa yang menyebabkan pesawat bisa terbang. Dorongan Yang mesin. bisa jawab? Gaya Ya, dorong sama gaya angkat. bener ya, Karena- gaya dorong dan gaya angkat. Tapi karena Gaya hambat yang arahnya berlawanan dengan gaya dorong. Bener ada nggak, yang Bu? lain? Karena gaya gravitasi yang bekerja pada pesawat sehingga menimbulkan bobot yang arahnya selalu ke bawah. Bener nggak, Bu? Nah, Apa mau tadi ngikutin kan, yang di buku? oke, tadi kan dari Hema menyebutkan adanya gaya angkat dan gaya dorong. Kemudian dari Taufik menyebutkan bahwa gaya angkat lebih besar daripada gaya gravitasi. Nah, berarti kalau digabungkan kayak gimana tuh? Pesawat dapat terbang karena adanya dua gaya. Tadi gaya apa? Gaya Gravitasi sama dorong sedikit. gaya angkat dan gaya Angkat. dorong. Dorong. Nah, gaya angkat ini harus lebih besar dari gaya Gravitasi. gravitasi. Betul ya? Ya. Ya. Lanjut. Nah, ini penjelasan berikutnya. Untuk bisa terbang, pesawat perlu dua gaya. Berarti yang tadi benar ya. Perlu dua gaya, yaitu gaya angkat dan gaya dorong. Besar harus lebih besar dari gaya Gravitasi. Lanjut. Bentar. Nih. Oke. Coba perhatikan. Kenapa kepala pesawat bentuknya seperti ini? Apa yang akan terjadi jika kepala pesawat berbentuk seperti ini? Apa yang akan terjadi jika kepala pesawat berbentuk seperti ini? Oh, seperti itu. Mungkin akan lebih berat. Hambatannya tekanan. lebih, tadi KP Hambatan. hambatannya lebih besar. Kalau hambatannya lebih besar, pesawat bisa keangkat nggak? Enggak. Enggak. Oleh sebab itu, kepala pesawat berbentuk seperti ini. Seperti apa? Lonjong, betul ya? Lonjong. Oke, lanjut. Lanjut. Gaya angkat pesawat.
Nah, sayap pesawat didesain lebih pipi dan tajam bagian ujungnya. Kemudian, mengapa didesain seperti itu? Agar aliran udara di atas lebih kecil daripada aliran udara di bawah. Nah, kalau kita perhatikan, ini aliran udara. Kemudian, karena dia lebih cekung nih, yang bagian depannya lebih cekung. Terus yang bagian ujungnya lebih pipi. Kemudian udara dari sini dia akan turun. Turun. Kemudian pada saat dia turun ke bawah, ini akan menimbulkan gaya reaksi atau hukum Newton 3 di mana ada aksi dan reaksi. Nah, kalau udara turun, maka akan ada udara apa? Udara naik. Udara naik yang menyebabkan adanya gaya angkat. Betul ya? Oke, sampai sini paham? Paham. Lanjut. Jika ada sesuatu yang menyebabkan pesawat naik, maka ada sesuatu juga yang menyebabkan pesawat turun. Sesuatunya apa? Nah, syarat. Oke, syarat pesawat naik itu kita kembali lagi ke hukum Bernoulli, di mana kecepatan berbanding terbalik terhadap apa? Kecepatan berbanding terbalik terhadap gaya. Nah, oke. Kita bagi dua. Yang pertama pada saat pesawat naik. Nah, pada saat pesawat naik, syarat yang pertama, kecepatan di atas atau P2 harus lebih besar terhadap kecepatan di bawah sayap atau P1. Nah, kecepatan yang di atas ini aliran udaranya harus lebih besar kecepatannya daripada aliran udara di bawah sayap. Balik lagi, kecepatan berbanding terbalik terhadap gaya. Maka kalau P2-nya lebih besar, gayanya harus lebih apa? Lebih kecil. Lebih kecil, betul ya. P2 lebih kecil terhadap Gaya. Gaya 1. Oke. Ini kan syarat pesawat naik. Kemudian syarat pesawat mendarat atau turun. Kebalikannya dari pesawat naik, berarti P2-nya harus lebih kecil terhadap Gaya. Gaya. Nah, kecepatannya lebih kecil, maka gayanya harus besar. Dari gaya Tuh. betul ya. Ya. Lanjut. Sesuai dengan asas Bernoulli, apabila tadi kelajuan udaranya lebih besar, maka gayanya akan lebih kecil. Nah, maka di sini dirumuskan gaya angkat pesawat terbang, yaitu F1 min F2 sama dengan dalam kurung tekanan 1 dikurang tekanan 2 dikali luas daripada sayap pesawat tersebut. Kemudian gimana kalau yang diketahuinya massa jenis? Berarti menggunakan rumus F1 min F2 atau gaya angkat pesawat sama dengan setengah dikali massa jenis dikali kecepatan pada P2. P2 itu tadi di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Kecepatan udara di atas sayap dikurangi kecepatan udara di bawah sayap. Nah, jangan lupa dikuadratin ya. P2 kuadrat min P1 kuadrat dikali luas daripada sayap pesawat tersebut. Oke. Coba, siapakah beliau? Paling tahu Habibie. siapa?
Pak Habibie. Baharudin. Temuan yang dicetuskan beliau itu apa? Pesawat, Dikatakan saya pesawat pesawat. terbang. Benarkah Pak Habibie yang menciptakan pesawat terbang? Yang bikin rangkaiannya aja seperti mungkin. Yang bikin apa? Bukan, Ya, bukan, sketsanya. bukan. Yang Coba pertama, Amar. Amar tadi apa? Bukan Bu, bukan Mana, Pak, mana? bukan Oh, ada, Pak Habibie yang nyiptain pesawat. Bukan Pak Habibie yang bikin pesawat. Terus Pak Habibie apa dong? Kayak merancang ulang gitu Bu, biar sempurna. Nah, jadi pesawat pertama itu pada saat terbang dia sayapnya mengalami retakan. Nah, dari sini Pak Habibie menganalisis kenapa retakan itu terjadi sehingga muncullah teori Pak Habibie yang dikenal dengan teori apa? Ada yang tahu teori apa? Teori apa? Teori nge-crack ya, crack progression. Nah, jadi pada saat pesawat terbang terus kemudian patah, ini kenapa disempurnakan oleh Pak Habibie. Jadi bukan Pak Habibie yang menciptakan, tapi Pak Habibie yang menyempurnakan pesawat menjadi lebih ideal, lebih Ideal. berfungsi. Oke, lanjut. Nah, ini. Sebuah pesawat dilengkapi dengan 2 buah sayap, masing-masing 40 meter. Jika kelajuan di bawah sayapnya 15 meter per sekon dan kelajuan di atasnya 20 meter per sekon, tentukan gaya angkat pesawat tersebut. Apa aja yang diketahui? Sini apa aja yang diketahui? Mas, Pro udara,
106 175 175 dikali 20, maka hasilnya jadi 3.500. 3.500. Satuannya apa? Newton. Newton. Oke, lanjut. Nah, tabung pitot. Apa itu tabung pitot? Tabung yang digunakan untuk Mengukur Cairan fluida. Ukur aliran udara suatu gas. betul ya. Nah, mengukur aliran udara suatu fluida. Pertanyaannya, tabung pitot itu adanya di mana? Balon udara. Adanya di mana? Di pesawat, betul. Di kapal layar ada enggak? Ada. Ada enggak? Ada. Coba yang jawab enggak. Saya gitu. Nggak tahu. Enggak tahu. Tabung pitot ini alat untuk mengukur laju aliran udara suatu gas. Berarti kan adanya di Bawah. di bawah pesawat. Betul ya, di bawah. Kemudian pertanyaannya, ada enggak kalau di kapal layar? Kan kapal layar juga menggunakan angin. Ada. Ada enggak? Ada. Enggak ada. Enggak ada ya. ada. Karena kapal layar itu alatnya menggunakan layar itu sendiri. Lanjut. Kelajuan suatu udara yang mengalir melalui tabung pitot itu diukur menggunakan rumus P sama dengan akar 2. Nah, dikali Y dikali H. Kalau kita melihat daripada tabung pitot, tadi ingatkan kembali oleh rumus apa yang pertama? Oleh konsep apa ini? Tekanan ya. Nah, rho ini merupakan massa jenis cairan di dalam tabung pitot. Kemudian rho ini berarti apa dong? Udara yang masuk. Nah, udara yang masuk bisa jenisnya rho. Nah, sekarang pada saat udara masuk, kemudian masuk ke sini, apa yang akan terjadi? Ya, apa yang akan terjadi? Udara masuk ke lubang, kemudian diteruskan sampai ke sini. Maka apa yang akan terjadi antara udara dengan cairan? Memompa, mendorong ya, mendorong. Jadi, pada saat udara mendorong, ini akan menimbulkan apa? Dari sini ke sini. Tekanan. Nah, ini akan menghasilkan ketinggian yang berbeda. Nah, ketinggian ini yang dimaksud dengan pada tabung pitot. Nah, kemudian rumusnya tadi P sama dengan faktor 2 dikali rho oktan dikali G dikali H dibagi rho pada udara. Oke, fokus contoh soal. Sebuah tabung digunakan untuk mengukur kecepatan udara. Saat melalui lubang pipa, udara mengisi seluruhnya sehingga zat pada tabung pitot terdorong. Jika perbedaan tinggi zat cair 2,5 meter, tentukan kecepatan aliran udara. Nah, berarti ini apa aja yang diketahui? Yo, apa aja? Yang pertama, rho udara itu
Itu ro aksen apa ro aja? Itu aja. Ro aja. Oke, ro sama dengan ro udara sama dengan 1. Jadi kalau ada ro aksen. Ro aksennya berapa? 800. 800. Terus apa lagi? Gravitasi. H. Oke, dulu. Hanya berapa? 2,5. Terus apa lagi? Gravitasi G. Gravitasi. 10. Nah, lanjut. Kita berarti yang ditanyakan apa? V. V, betul ya. V sama dengan akar 2 dikali aksen dikali G dikali H dibagi rho. Nah, kita masukkan nilainya. 2 dikali 800. 1.600. 1.600. 10 kali 2,5. 25. 25. 25. 25. 25 dikali 16. 25 ke 16. 16. 25 dikali 16. 400. Nah, nolnya yang 2 ini ikut jadi 40.000. Nah, sekarang gimana caranya nggak pakai kalkulator? Nah, 4-nya dikeluarin akar 4 berapa? Akar 42. Sekarang nolnya ada berapa ini? 4. 4. Nah, setengah ini, akar ini merupakan pangkat setengah. Berarti setengah kali 4. Setengah dikali 4 berapa? 2. Berarti nolnya 2. 200. Satuannya? Meter per sekon. Meter per sekon ya. Kalau meter per sekon ke kuadrat itu untuk mencari apa? Percepatan. Percepatan. Betul. Oke, lanjut. Nah, sebuah perahu layar bergerak dengan memanfaatkan tenaga angin. Setuju atau enggak? Setuju. Nah, sekarang bisa enggak perahu layar ini bergerak berlawanan dengan arus angin? Bisa. Bisa. Menggunakan apa? Layar. Menggunakan hukum bernauli. Mesin. Bernauli, benar ya, menggunakan hukum bernauli. Tadi Parlin bilang menggunakan layar. Nah, jadi pembentangan layar disesuaikan dengan hukum bernauli. Nah, sekarang ada sebuah kasus nelayan ada di tengah laut, kemudian ada tsunami. Nah, nelayan ini akan ke depan atau semakin ke tengah? Tengah. Ke tengah, biar apa? Biar nggak kena ombak ya. Jadi kalau ada nelayan, terus ada tsunami, maka nelayan ini harus lari ke tengah laut biar tidak diterjang Ombak. Ini kan berarti posisinya berlawanan angin atau searah dengan angin? Berlawanan. Berlawanan. Si nelayan ini menggunakan konsep apa? Bernauli. Dia Bernauli. biasanya dia buat ke arah tengah laut membentangkan layar atau tidak? Membentangkan layar. Tidak. Membentangkan atau tidak? Tidak. Membentangkan. Tantangkan. Kalau tidak dia akan terbawa oleh
Ombak. Pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Ada. Oke, untuk minggu depan kita ada UAS ya atau PAS, penilaian akhir semester. Intinya apa yang udah kita pelajari itu akan muncul di soal PAS. Oke, kakak ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Kurang lebih mohon maafkan. Untuk bagiannya nanti akan di-share ya. Ya, Kak. Ya, Bu. Iya, Bu. Cukup sekian. Pembelajaran kita Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.